Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepi sungai besar, hiduplah seorang nenek renta bernama Mbok Rahayu. Tubuhnya sudah mulai membungkuk, rambutnya memutih seperti kapas, dan tangannya penuh dengan keriput tanda usia yang telah lama dijalani. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot beratapkan daun rumbia, yang setiap kali hujan turun, air merembes masuk melalui celah-celah atap. Suaminya telah lama meninggal, sementara anak-anaknya merantau ke kota dan hampir tak pernah memberi kabar. Setiap hari, Mbok Rahayu hanya berteman dengan suara gemericik air sungai dan kicauan burung yang hinggap di pepohonan sekitar rumahnya. Untuk bertahan hidup, Mbok Rahayu mengandalkan kebun kecil di belakang rumahnya, tempat ia menanam singkong, pisang, dan sayur mayur seadanya. Selain itu, ia kadang-kadang pergi ke sungai untuk menangkap ikan dengan jala tua peninggalan suaminya. Namun, belakangan ini sungai tidak lagi murah hati seperti dulu. Ikan-ikan semakin sulit didapat, dan hasil kebunnya pun sering dimakan hama. Terkadang, ia hanya bisa makan singkong rebus tanpa lauk, dan di hari-hari terburuk, ia harus menahan lapar sambil berdoa agar esok hari nasibnya membaik. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah lapar atau kemiskinan, melainkan kesepian yang terus menghantui. Setiap sore, Mbok Rahayu duduk di depan gubuknya, menatap jalan setapak yang mengarah ke desa, berharap ada salah satu anaknya yang pulang. Namun, harapan itu selalu berakhir dengan kekecewaan. Pernah sekali ia mengirim surat kepada anak sulungnya, meminta agar ia pulang meski hanya sebentar. Namun, yang ia terima hanyalah balasan dingin yang mengatakan bahwa kehidupan di kota terlalu sibuk dan tak ada waktu untuk kembali ke desa. Hatinya perih, tetapi ia hanya bisa menahan tangisnya seorang diri. Dalam diam, ia bertanya-tanya, apakah menjadi tua berarti harus dilupakan oleh dunia? Tetangga-tetangganya tidak banyak peduli. Mereka lebih sibuk mengurus kehidupan masing-masing. Beberapa orang desa bahkan menganggap keberadaan Mbok Rahayu sebagai beban, karena ia sudah terlalu tua untuk bekerja keras dan hanya mengandalkan kebaikan orang lain. Sesekali ada yang memberinya nasi atau lauk, tetapi tidak jarang ia juga mendengar bisikan-bisikan sinis di belakangnya. Kasihan, hidup sebatang kara. Mungkin sebentar lagi ajalnya tiba, kata seorang perempuan di warung suatu hari. Mbok Rahayu pura-pura tidak mendengar, tetapi di dalam hatinya, luka itu menganga semakin lebar. Malam itu, di bawah langit yang kelam dan tanpa bintang, Mbok Rahayu duduk di tepi sungai. Air matanya jatuh bercampur dengan arus yang mengalir pelan. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara batin. Dengan suara bergetar, ia berbisik kepada sungai yang telah menemaninya sejak muda, apakah aku akan mati sendirian di sini? Tidak ada jawaban, hanya suara riak air yang tenang. Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, sebuah takdir yang akan datang dalam wujud yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar baru saja menyingsing ketika Mbok Rahayu memutuskan untuk pergi ke sungai, meski tubuhnya masih terasa lemas setelah semalaman menangis. Dengan langkah gontai, ia membawa jala tua dan ember kecil yang sudah mulai retak. Hari ini, ia bertekad untuk mencari ikan, berharap ada rezeki yang bisa mengisi perutnya yang kosong sejak kemarin. Angin pagi berhembus lembut, membuat permukaan air sungai beriak pelan. Namun, ketika ia melangkah ke tepi sungai dan bersiap melemparkan jalannya, pandangannya terpaku pada sesuatu yang tak biasa di kejauhan. Di antara akar-akar bakau yang menjulur ke air, seekor buaya putih raksasa terbaring diam. Tubuhnya sebagian tertutupi lumpur, dan ekornya tersangkut di antara akar-akar yang menjebaknya. Kulitnya bersih berkilau, keperakan, tampak begitu berbeda dari buaya biasa. Mata reptil itu terbuka, memandang langsung ke arah Mbok Rahayu dengan sorot mata yang aneh, bukan ganas, bukan juga takut, tetapi seperti meminta pertolongan. Hati Mbok Rahayu berdebar. Ia tahu betul bahwa buaya adalah hewan berbahaya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan makhluk itu yang membuatnya ragu untuk pergi meninggalkannya. Sejenak, Mbok Rahayu berdiri di sana, terombang-ambing antara ketakutan dan belas kasihan.
Kalau aku menolongnya, mungkin aku bisa mati dimakan, pikirnya. Namun, batinnya yang lembut tidak tega melihat makhluk itu dalam kesulitan. Dengan tangan gemetar, ia melangkah pelan ke arah buaya putih tersebut. Ia mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk menarik akar-akar yang menjerat ekornya, meski jantungnya berdetak begitu kencang. Butuh beberapa kali usaha, hingga akhirnya akar yang keras itu terlepas, dan ekor buaya bisa bergerak bebas. Mbok Rahayu mundur cepat, bersiap jika buaya itu tiba-tiba menyerangnya. Namun, alih-alih menunjukkan agresi, buaya putih itu tetap diam. Ia hanya menatap Mbok Rahayu dalam waktu yang terasa begitu lama, seolah menghafal wajah perempuan tua yang baru saja menyelamatkannya. Lalu, dengan gerakan perlahan, ia beringsut ke dalam air dan mulai berenang ke tengah sungai. Beberapa saat kemudian, ia menyelam dan menghilang ke dasar sungai, meninggalkan riak kecil di permukaan. Mbok Rahayu masih berdiri di tempatnya, napasnya memburu, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Perlahan, ketegangan di dadanya mulai mereda. Ia menatap tangannya yang gemetar, masih merasa seperti dalam mimpi. Apakah ini pertanda buruk, atau justru pertanda baik? Mbok Rahayu tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu hal, pertemuan dengan buaya putih itu telah menanamkan rasa gelisah di hatinya. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tetapi ada firasat aneh yang mengatakan bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Malam itu, Mbok Rahayu tidur dengan perasaan tak menentu. Bayangan buaya putih masih melekat di benaknya. Ia terus bertanya-tanya, apakah keputusannya menolong makhluk itu adalah hal yang benar. Namun, rasa lelah mengalahkan kegelisahannya, dan akhirnya ia terlelap dalam tidur yang lebih nyenyak daripada biasanya. Pagi-pagi sekali, ia terbangun oleh suara gemericik air hujan yang menetes dari atap gubuknya. Perutnya terasa kosong, mengingat kemarin ia bahkan tak sempat menangkap ikan. Dengan langkah lemas, ia membuka pintu gubuk dan melangkah keluar, tapi apa yang dilihatnya membuat tubuhnya seketika membeku. Di depan rumahnya, bertumpuk-tumpuk karung berisi beras, tepung, dan bahan makanan lainnya. Ada pula keranjang berisi ikan segar, rempah-rempah, bahkan beberapa keping emas yang berkilauan dalam cahaya matahari pagi. Mata Mbok Rahayu terbelalak, lututnya gemetar. Siapa yang telah melakukan ini? Ia bergegas melihat sekeliling, mencari tanda-tanda seseorang yang mungkin telah meninggalkan semua ini di depan rumahnya, tetapi jalan setapak menuju desa masih kosong, sepi seperti biasa. Hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Jantungnya berdegup kencang saat pikirannya melayang pada buaya putih yang ia selamatkan kemarin. Mungkinkah ini semacam balasan? Tidak, itu tidak masuk akal. Tapi siapa lagi yang bisa melakukan ini? Tak ada satupun orang di desa yang cukup dermawan untuk meninggalkan begitu banyak rezeki tanpa jejak. Dengan tangan gemetar, Mbok Rahayu menyentuh satu keping emas, merasakan dinginnya logam mulia itu di ujung jarinya. Ini nyata, ini bukan mimpi. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, kini tiba-tiba keberuntungan seperti datang mengetuk pintunya. Namun, rasa bahagia itu bercampur dengan ketakutan. Jika orang-orang desa mengetahui bahwa dirinya tiba-tiba memiliki harta sebanyak ini, pasti akan ada pertanyaan, mungkin juga kecurigaan. Mbok Rahayu tahu betul bahwa manusia tidak selalu menyambut kebahagiaan orang lain dengan tulus. Maka, ia memutuskan untuk menyimpan emas itu di dalam rumah dan membagikan bahan makanan kepada beberapa tetangga secara diam-diam, berpura-pura bahwa ia mendapatkannya dari seorang dermawan tak dikenal. Namun, kabar tentang perubahan mendadak dalam hidupnya tak bisa disembunyikan begitu saja. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya dari mana seorang nenek tua yang miskin bisa mendapatkan makanan melimpah. Beberapa percaya bahwa ini adalah keajaiban, tapi ada juga yang curiga. Kepala desa, seorang pria berwajah licik yang selalu tertarik pada harta benda, mulai memperhatikan perubahan Mbok Rahayu. Tanpa disadari oleh sang nenek,
Keberuntungannya yang baru datang itu juga menarik perhatian orang-orang yang tidak menginginkannya bahagia. Dan di balik semua ini, di dasar sungai yang gelap dan tenang, sepasang mata buaya putih masih mengawasi, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak pagi, suasana desa tak seperti biasanya. Bisik-bisik semakin sering terdengar, dan orang-orang mulai melihat Mbok Rahayu dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi sekadar rasa kasihan, tetapi penuh dengan rasa ingin tahu, bahkan curiga. Bagaimana mungkin seorang nenek renta yang hidup sebatang kara tiba-tiba memiliki begitu banyak makanan dan, lebih mencurigakan lagi, beberapa keping emas. Berita tentang perubahan nasibnya menyebar begitu cepat, hingga akhirnya sampai ke telinga kepala desa, Pak Wirya, seorang pria Parubaya yang dikenal licik dan serakah. Siang itu, di bawah terik matahari, Pak Wirya datang ke gubuk Mbok Rahayu dengan wajah penuh senyum, tapi sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Ia tidak datang sendirian. Beberapa pria berbadan besar yang sering menjadi kaki tangannya ikut berdiri di belakangnya, menatap Mbok Rahayu dengan tatapan mengintimidasi. Mbok Rahayu, suara Pak Wirya terdengar manis, tapi Mbok Rahayu bisa merasakan sesuatu yang ganjil di balik nada lembut itu. Kami semua di desa ini sangat penasaran, dari mana datangnya semua makanan dan emas yang kau miliki. Mbok Rahayu merasakan dadanya berdebar. Ia telah menyiapkan jawaban sederhana, bahwa mungkin ada seseorang yang merasa iba padanya dan diam-diam memberikan bantuan. Namun, tatapan Pak Wirya membuatnya ragu. Pria itu bukan orang yang mudah dibodohi. Saya juga tidak tahu, Pak, jawab Mbok Rahayu pelan. Tiba-tiba saja semuanya ada di depan rumah saya. Mungkin ini rezeki dari Tuhan. Ia berharap jawaban itu cukup, tapi Pak Wirya justru tersenyum sinis. Ah, begitu ya, rezeki dari Tuhan. Atau mungkin, kau mendapatkannya dari sesuatu yang lain. Jantung Mbok Rahayu mencelos. Ia tidak pernah bercerita tentang buaya putih itu kepada siapapun, tapi nada suara Pak Wirya seolah menggali sesuatu yang lebih dalam. Ia mencoba mempertahankan ketenangannya, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Saya hanya seorang nenek tua, Pak, ujarnya. Apa yang bisa saya lakukan selain menerima apa yang diberikan? Namun, Pak Wirya tak langsung pergi. Ia melangkah mendekat, menurunkan suaranya menjadi lebih tajam. Dengar, Mbok, kalau kau menyembunyikan sesuatu, lebih baik kau katakan sekarang. Karena kalau tidak, jangan salahkan kami jika suatu hari nanti kau kehilangan semua ini, bisiknya. Setelah kepergian mereka, Mbok Rahayu merasa seluruh tubuhnya melemas. Ia duduk di lantai gubuknya yang dingin, mencoba menenangkan diri. Ia tahu, ancaman itu bukan sekadar kata-kata kosong. Jika Pak Wirya benar-benar mencurigainya, ia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan kebenaran, atau lebih tepatnya, untuk mendapatkan emas yang Mbok Rahayu miliki. Dalam hati, Mbok Rahayu berbisik, berharap pada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan di kejauhan, di dasar sungai yang tenang, sesuatu sedang bergerak, seolah mendengar doa tak terucapkan dari perempuan tua itu. Malam itu, Mbok Rahayu tak bisa tidur. Ancaman Pak Wirya terus terngiang di kepalanya, membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu betul bahwa pria itu tidak akan tinggal diam. Jika ia dan anak buahnya mencurigai sesuatu, mereka pasti akan mengawasi, mencari celah, bahkan mungkin berbuat lebih buruk. Ketakutan itu membuatnya gelisah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari gubuknya dan berjalan menuju sungai. Malam terasa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani langkahnya. Hatinya dipenuhi kebingungan. Apakah semua ini adalah berkah atau malah kutukan? Setibanya di tepi sungai, Mbok Rahayu berdiri diam, menatap air yang berkilauan diterpa cahaya bulan. Ia menarik napas dalam, lalu perlahan-lahan berlutut, menyentuhkan tangannya ke air yang dingin. Jika kau memang ada, jika kaulah yang memberiku rezeki ini, tolong, tunjukkan dirimu, bisiknya, nyaris seperti doa. Air sungai tetap tenang, tak ada tanda-tanda kehidupan.
Mbok Rahayu hampir mengira bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka, bahwa tak ada kaitan antara buaya putih dan keberuntungannya. Namun, tepat saat ia hendak beranjak, sesuatu bergerak di permukaan air. Gelembung-gelembung muncul, diikuti oleh riak yang semakin membesar. Mbok Rahayu terkejut, tubuhnya menegang. Dari dalam air yang hitam, perlahan-lahan muncul sosok yang telah mengisi pikirannya sejak hari itu. Buaya putih raksasa itu bangkit dari dasar sungai, air menetes dari tubuhnya yang bersinar di bawah cahaya bulan. Mata emasnya kembali menatap Mbok Rahayu, bukan dengan keganasan, tetapi dengan ketenangan yang misterius. Nenek tua itu terpaku, tak bisa bergerak, seolah waktu berhenti di antara mereka. Lalu, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Suara berat dan dalam menggema di kepalanya, meski tak ada satupun yang berbicara. "Jangan takut," suara itu terdengar lembut, penuh ketenangan. Mbok Rahayu tersentak, matanya membesar. Apakah ini nyata? Apakah ia hanya berkhayal? "Aku datang untuk berterima kasih," suara itu kembali terdengar. "Kau telah menunjukkan kebaikan tanpa mengharap balasan. Dan sebagai gantinya, aku ingin melindungimu." Air mata perlahan menggenang di pelupuk mata Mbok Rahayu. Ia tak mengerti bagaimana semua ini mungkin terjadi, tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa ia bisa mempercayai makhluk ini. Namun, sebelum Mbok Rahayu bisa menjawab, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak di dekatnya. Jantungnya mencelos. Seseorang mengintai. Dengan cepat, buaya putih itu menatapnya sekali lagi sebelum perlahan-lahan menyelam kembali ke dalam sungai, menghilang dalam gelap. Mbok Rahayu buru-buru berbalik dan melihat bayangan samar bergerak menjauh. Dadanya berdebar kencang. Apakah itu Pak Wirya atau anak buahnya? Jika mereka melihat sesuatu, maka bahaya yang lebih besar akan segera datang menghampirinya. Sejak malam itu, perasaan tidak tenang terus menghantui Mbok Rahayu. Ia tak bisa mengabaikan bayangan yang mengintainya di tepi sungai. Apakah mereka melihat buaya putih itu? Apakah mereka mendengar suara aneh yang bergema di dalam kepalanya? Ketakutan merayapi pikirannya seperti kabut tebal yang menyesakkan. Ia mencoba beraktivitas seperti biasa, tetapi setiap kali melangkah keluar dari gubuknya, ia merasakan tatapan-tatapan tajam yang mencurigakan. Orang-orang desa mulai berbisik lebih sering, dan setiap kali ia melewati mereka, percakapan langsung terhenti. Tak butuh waktu lama sampai Pak Wirya kembali mendatangi rumahnya. Kali ini, ia tak datang sendirian. 5 orang lelaki bertubuh besar berdiri di belakangnya, wajah mereka dingin tanpa ekspresi. Mbok Rahayu merasa tubuhnya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. "Mbok," suara Pak Wirya terdengar lebih tajam dari sebelumnya, tak lagi bersandiwara dengan keramahan palsu. "Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kami melihatmu di tepi sungai tadi malam." Mata Mbok Rahayu membesar, tetapi ia tetap berusaha menyangkal. "Saya hanya berdoa," katanya pelan, mencoba tetap terlihat tak bersalah. Pak Wirya tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar dingin dan berbahaya. "Jangan berpura-pura bodoh, Mbok," katanya sambil melangkah lebih dekat. "Kami tahu ada sesuatu di sungai itu. Mungkin sesuatu yang bisa membawa kekayaan." Ia melirik ke dalam gubuk Mbok Rahayu, matanya seperti sedang menilai apakah masih ada emas atau barang berharga yang tersisa. "Katakan padaku, Mbok," lanjutnya. "Bagaimana kau bisa mendapat semua itu? Atau mungkin ada sesuatu yang memberikannya padamu?" Mbok Rahayu menunduk, tangannya gemetar di balik kain lusuhnya. Ia tahu, jika ia mengatakan yang sebenarnya, mereka akan memburu buaya putih itu tanpa belas kasihan. Namun, jika ia tetap diam, ia sendiri yang akan menjadi sasaran. "Saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan," akhirnya ia berkata dengan suara bergetar. Pak Wirya menghela napas panjang, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya. "Kalau begitu," katanya dingin, "kami akan mencari jawabannya sendiri." Dengan kasar, 2 orang lelaki menyeret Mbok Rahayu keluar gubuknya, sementara yang lain mulai menggeledah rumahnya,
membalikkan tikar, membuka lumbung, dan mencari sesuatu yang bisa membuktikan kecurigaan mereka. Mbok Rahayu hanya bisa menangis dalam diam saat tubuhnya ditahan. Ia tak berdaya melawan mereka, dan ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari bahaya yang lebih besar. Pak Wirya telah mencium sesuatu, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu, di dalam sungai yang gelap, di balik arus yang tenang, sepasang mata emas kembali terbuka, mengawasi dari kejauhan. Buaya putih itu tahu bahwa waktu untuk berdiam diri sudah habis. Malam semakin larut, tetapi gubuk Mbok Rahayu masih berantakan akibat penggeledahan Pak Wirya dan anak buahnya. Nenek tua itu terduduk di tanah, tubuhnya lemas setelah diperlakukan kasar. Ia menatap rumahnya yang kini tak lagi terasa seperti tempat berlindung, melainkan hanya sisa-sisa kehancuran. Pak Wirya berdiri di depannya, tampak tak puas. Meski telah membongkar setiap sudut gubuk itu, ia tak menemukan emas atau bukti yang ia cari. Dengan wajah geram, ia membungkuk dan meraih dagu Mbok Rahayu dengan kasar. "Dengar, Mbok," katanya dengan suara rendah dan mengancam, "kau mungkin bisa berbohong sekarang, tapi kami akan menemukan rahasianya. Dan saat itu terjadi, tak ada lagi tempat untukmu di sini." Mbok Rahayu hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, mereka tidak akan menyerah. Namun, ia tetap memilih bungkam. Pak Wirya mendengus, lalu memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi. Sebelum meninggalkan gubuk, salah satu dari mereka menendang tempayan air milik Mbok Rahayu hingga pecah, membuat airnya mengalir deras ke tanah yang kering. Mereka tertawa kecil, lalu berjalan pergi, meninggalkan Mbok Rahayu sendirian dalam kegelapan. Saat suara langkah kaki mereka menghilang, air mata Mbok Rahayu akhirnya jatuh. Ia merasa begitu tak berdaya, begitu sendirian. Tapi ia salah. Ia tidak sendirian. Dari dalam sungai, sesuatu mulai bergerak. Arus air yang tenang tiba-tiba bergolak, membentuk gelombang yang aneh. Ikan-ikan melompat ke permukaan, seolah merasakan ada kekuatan besar yang bangkit dari dasar sungai. Lalu, perlahan-lahan, kepala besar itu muncul. Buaya putih itu, dengan mata emasnya yang kini bersinar lebih terang daripada sebelumnya, mengangkat tubuhnya dari air. Udara di sekitar sungai mendadak menjadi dingin, dan angin berhembus kencang, membawa serta aroma tanah basah dan hujan yang akan turun. Makhluk itu diam sejenak, seolah mendengar tangisan Mbok Rahayu yang terbawa angin malam, lalu tanpa ragu, ia mulai bergerak menuju desa. Di gubuknya, Mbok Rahayu masih terisak ketika suara gemuruh terdengar dari arah sungai. Tanah di bawahnya bergetar, membuatnya mendongak dengan bingung. Angin bertiup semakin kencang, dan di kejauhan, ia bisa melihat sesuatu yang besar bergerak mendekat. Seketika, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan terjadi. Buaya putih itu datang, dan kali ini, bukan untuk berterima kasih. Kali ini, ia datang dengan murka. Suara gemuruh dari arah sungai semakin mendekat, membawa serta hawa dingin yang menyusup hingga ke tulang. Mbok Rahayu berdiri dengan tubuh gemetar, matanya membelalak saat melihat buaya putih itu bergerak di tengah desa. Makhluk raksasa itu tak lagi sekadar sosok yang megah dan misterius, kini ia tampak seperti dewa penuntut keadilan yang turun ke bumi. Dengan setiap langkahnya, tanah bergetar, dan suara air bergemuruh mengiringi kehadirannya. Orang-orang desa yang masih terjaga menjerit ketakutan dan berhamburan keluar dari rumah mereka, wajah mereka penuh kepanikan saat melihat monster raksasa itu muncul dari kegelapan. Pak Wirya, yang baru saja kembali ke rumahnya, terbangun oleh suara ribut di luar. Dengan wajah penuh amarah, ia keluar dan terkejut melihat warganya berlarian seperti dikejar maut. "Apa yang terjadi?" bentaknya. Namun, sebelum ada yang bisa menjawab, matanya menangkap sosok mengerikan itu. Tubuhnya langsung menegang, darahnya berdesir hebat. Ia tak pernah melihat buaya sebesar ini dalam hidupnya, apalagi dengan warna putih keperakan yang bersinar di bawah cahaya bulan. Seketika, ketakutan menggantikan keserakahannya.
Buaya putih itu berhenti di tengah desa, tepat di depan Pak Wirya. Matanya menatap lurus ke arah kepala desa yang licik itu, seolah membaca setiap dosa yang telah ia perbuat. Angin malam bertiup lebih kencang, membuat suasana semakin mencekam. Lalu, tanpa peringatan, makhluk itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara geraman rendah yang menggema di seluruh desa. Tanah bergetar, dan dari sungai, air tiba-tiba meluap, membanjiri sebagian desa. Orang-orang menjerit ketakutan, beberapa langsung berlutut dan memohon ampun kepada langit, mengira bahwa ini adalah hukuman dari para dewa. Pak Wirya melangkah mundur, keringat dingin membasahi tubuhnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi," suaranya gemetar, berbeda jauh dari nada arogan yang selalu ia gunakan. Namun, buaya putih itu tidak peduli pada kebohongan lagi. Ia melangkah lebih dekat, dan saat itulah Pak Wirya akhirnya kehilangan akal sehatnya. Ia berbalik dan berlari sekencang-kencangnya, mendorong orang-orang yang ada di jalannya. Tapi ia terlalu lambat. Dalam sekejap, gelombang besar datang dari arah sungai, menghantam tubuhnya dan menyeretnya ke dalam arus yang gelap. Orang-orang desa hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan. Mereka yang sebelumnya ikut mencurigai dan menindas Mbok Rahayu kini hanya bisa berlutut dalam diam, menyadari bahwa mereka telah menyakiti orang yang salah. Buaya putih itu menatap mereka semua satu persatu, lalu perlahan-lahan berbalik dan kembali menuju sungai. Air yang meluap perlahan mulai surut, seolah makhluk itu membawa kembali amarahnya ke dasar sungai. Hening menyelimuti desa, hanya suara isak tangis dan napas terengah-engah yang tersisa. Dan di tengah kekacauan itu, Mbok Rahayu berdiri diam, menatap sosok buaya putih yang semakin menjauh, hatinya penuh rasa syukur dan haru. Malam yang penuh ketakutan berlalu, meninggalkan desa dalam keheningan yang mencekam. Orang-orang masih terjaga, sebagian berlutut di tanah yang basah akibat banjir mendadak, sementara yang lain menangis dalam diam. Sosok Pak Wirya tak lagi terlihat, terseret arus sungai yang murka bersama keserakahannya. Tak ada yang berani mencarinya. Mereka semua tahu, ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ini adalah hukuman, dan semuanya bermula dari ketamakan mereka sendiri. Mbok Rahayu tetap berdiri di tempatnya, tubuhnya masih lemah setelah apa yang terjadi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa takut. Ia tidak lagi merasa sendirian. Matanya menatap ke arah sungai, di mana buaya putih itu telah menghilang ke dalam kegelapan. Airnya kini kembali tenang, seolah tak pernah ada gelombang besar yang menghancurkan sebagian desa. Ia merasa bahwa makhluk itu telah pergi, mungkin untuk selamanya. Tapi ia juga tahu bahwa entah bagaimana, buaya putih itu akan selalu ada, mengawasi dari kejauhan. Ketika pagi tiba, desa mulai bergerak dengan hati-hati. Tanpa kepemimpinan Pak Wirya, orang-orang kini merasa seperti kehilangan arah. Namun, di balik ketakutan mereka, ada sesuatu yang berubah. Mereka mulai melihat Mbok Rahayu dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai nenek tua yang lemah, tetapi sebagai seseorang yang dihormati. Beberapa dari mereka datang menghampirinya dengan kepala tertunduk, meminta maaf atas perlakuan buruk yang telah mereka lakukan selama ini. Ada yang membawakan makanan, ada yang menawarkan bantuan untuk memperbaiki gubuknya yang porak-poranda. Mbok Rahayu menerima semuanya dengan hati yang lapang. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya berharap bahwa kejadian ini akan menjadi pelajaran bagi mereka semua. Bahwa keserakahan hanya akan membawa kehancuran, dan kebaikan hati, sekecil apapun, akan selalu berbuah kebaikan yang lebih besar. Desa yang dulu penuh dengan sikap saling curiga kini perlahan berubah menjadi tempat yang lebih damai. Mereka belajar untuk saling berbagi, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saat matahari mulai meninggi, Mbok Rahayu berdiri di tepi sungai, menatap permukaannya yang jernih. Ia tersenyum kecil, lalu membisikkan doa, berharap buaya putih itu mendengarnya dimanapun ia berada. "Terima kasih," ucapnya lirih. Angin berhembus lembut, mengelus wajah tuanya. Dan di kejauhan, di dasar sungai yang tenang,
sepasang mata emas perlahan terbuka, mengawasi dunia yang kini telah berubah. Hari-hari berlalu, dan desa yang dulu dikuasai ketamakan kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Orang-orang mulai menjalani hidup dengan lebih sederhana dan penuh rasa syukur. Mereka saling membantu, bekerja sama, dan tak lagi menindas yang lemah. Mbok Rahayu, yang dulu dianggap sebagai sosok tak berdaya, kini dihormati oleh seluruh desa. Mereka datang kepadanya bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk mendengar nasihatnya. Kehidupan yang penuh penderitaan telah mengajarkan Mbok Rahayu banyak hal, dan kini ia membagikan kebijaksanaan itu kepada mereka yang ingin belajar. Namun, meski keadaan membaik, Mbok Rahayu merasa ada sesuatu yang masih menggantung dalam hatinya. Setiap malam, ia duduk di depan gubuknya, menatap ke arah sungai, berharap bisa melihat sosok buaya putih itu sekali lagi. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, ingin memastikan bahwa makhluk itu tahu betapa besar arti kehadirannya dalam hidupnya. Tapi sungai tetap diam, hanya mengalir tenang di bawah cahaya bulan. Seakan sang penjaga telah pergi untuk selamanya. Suatu malam, saat Mbok Rahayu hampir menyerah untuk menanti, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Permukaan sungai yang tadinya tenang mulai beriak, dan dari dalam kegelapan, cahaya keemasan berkilauan di dasar air. Dengan hati berdebar, Mbok Rahayu melihat sesuatu perlahan naik ke permukaan, bukan sosok buaya putih itu, melainkan sebuah benda kecil yang mengapung menuju tepi sungai. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat dan mengambilnya. Itu adalah sebuah sisik putih berkilauan, terasa hangat di tangannya. Saat menyentuh sisik itu, suara lembut bergema di dalam kepalanya, sama seperti saat ia pertama kali mendengar suara sang penjaga. "Aku akan selalu ada," bisik suara itu. Air mata Mbok Rahayu mengalir perlahan. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak benar-benar pergi. Ia hanyalah kembali ke tempatnya, menjadi penjaga yang tak terlihat, memastikan bahwa desa tetap berada dalam kedamaian. Sisik putih itu bukan sekadar benda biasa, melainkan simbol dari perlindungan dan berkah yang telah ia terima. Sejak hari itu, Mbok Rahayu menyimpan sisik putih itu dengan hati-hati. Ia tahu bahwa hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk desa. Ia menjadi pengingat bagi mereka semua bahwa kebaikan hati tidak akan pernah sia-sia, dan bahwa terkadang mukjizat datang dari tempat yang tak terduga. Dan di sungai yang mengalir tenang, di bawah arus yang dalam, sang penjaga tetap berada di sana, mengawasi dengan mata emasnya, memastikan bahwa warisan kebajikan yang ia tinggalkan akan terus hidup selamanya.